Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil huwal habibul ladzi likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ikuti anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila Mbah Hashim Latif wa usulihi wa furu'ihi Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad wa saudati wa usul, khususan seluruh yang hadir. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati ba'dal fariidati tilawatul Qur'an. Al-hadis au kama qala. Hadratal muhtaramin, sedaya keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Latif ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus Romo Yai Maki ingkang sangat kula taati, Ibu Nyai ingkang sangat kula taati, Ibu Nyai Hajah Basiratul Hidayah binti Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad yang sangat saya muliakan, seluruh pengurus yayasan yang mudah-mudahan Allah paring kekuatan lahir dan batin, seluruh kepala sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan Ma'arif Taman Sepanjang, dan seluruh para wali santri yang mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa anak-anak yang menjadi ahlullah wa khassatuh. Mohon maaf saya meralat
apa yang disampaikan oleh kawan MC untuk memberi motivasi kepada adik-adik. Sayalah yang harus mencari motivasi di tempat yang mulia ini. Saya datang ke tempat yang sangat barokah ini bersama istri putri dari Mbah Yai Jamal. Tujuan pertama adalah nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Hanya ingin meneruskan silaturahim yang telah dirintis oleh abah kami Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Karena ini adalah kewajiban berbakti kami berdua kepada beliau setelah orang tua kita wafat. Ingkang nomor kalih, setiap wisuda Al-Quran, walaupun beratnya seperti apa dan ujiannya seperti apa, halangannya seperti apa, mepetnya waktu seperti apa, saya kayaknya berkewajiban hadir. Kenging nopo, karena kulo butuh ngeces. Karena kulo butuh baterai kulo sudah mulai low, sudah mulai mau drop. Karena kesibukan-kesibukan. Begitu melihat anak-anak yang ahli Al-Quran, kulo kemudian semangat lagi untuk deres Al-Quran. Jadi melihat wajah kalian membuat saya termotivasi untuk terus membaca Al-Quran. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, dan dawuh ini diceritakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu adalah sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasul. Suatu saat Kanjeng Nabi bersama dengan sahabat Mu'ad naik kendaraan, kata sahabat Mu'ad. Di tengah perjalanan itu tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh kepada sahabat Mu'ad bin Jabal disertai dengan sumpah. Wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah ya Mu'ad, saya sangat mencintai kamu. Demi Allah ya Mu'ad, saya sangat mencintai kamu. Demi Allah ya Mu'ad, saya sangat mencintai kamu. Apa yang harus kita tarik pelajaran dari dawuh wallahi inni la uhibbuka? Cara seorang guru Quran apalagi, tidak ada cara yang lebih mulia dibandingkan mencintai muridnya, mencintai anak didiknya. Ketika seorang guru sudah mencintai anak didiknya, yakin, hakul yakin, anak didik itu pasti akan menjadi anak yang membanggakan bagi dirinya, anak yang bisa meneruskan cita-cita kehidupannya. Wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Bukan hadis ini yang ingin saya ceritakan, tapi suatu saat sahabat Mu'ad bersama-sama dengan para sahabat bersama Rasulullah. Kunna fi safarin, dalam hadisnya, kami bepergian dengan baginda Rasul. Tiba-tiba Rasulullah mengajak kami duduk-duduk, kemudian memberikan satu pelajaran penting kepada kami, yang mana pelajaran ini harus kami pegang teguh dalam kehidupan kami, karena ini mencakup dunia dan akhirat. Nabi dawuh, idza aradtum 'aisha syuhada wa mauta syuhada wa dhilla yaumal har wan najata minan nar. Apabila kalian menginginkan hidup mulia, mati syahid. Kata-kata ini saya melihat dari foto beliau. Saya bisik-bisik pada Kiai, ternyata Mbah Hasyim Latif itu ganteng sekali foto di belakang ini. Dan beliau adalah seorang pejuang, di mana kata-kata yang biasa disampaikan oleh para pejuang itu hanya dua, hidup mulia atau mati syahid. Sehingga kemudian dipendekkan lagi oleh Bung Tomo, hidup atau mati. Sebenarnya adalah hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, kemudian pekikan Allahu Akbar ini adalah yang dipekikan oleh para pejuang. Nabi dawuh 14 abad yang lampau,
apabila kalian menginginkan hidup yang mulia, aisyas su'ada, wa mautas syuhada, dan mati syahid. Bukan mati dalam arti berperang di jalan Allah, tidak. Tapi kemudian bisa saja orang itu mati syahid dalam kondisi berbagai seperti apapun. Wa matau syuhada. Yang kedua, yang ketiga adalah wadhilla yaumal har, dan kamu ingin mendapatkan iupan naungan pada saat di mana di situ amat sangat panas dan tidak ada naungan satupun. Wan najata minan nar, dan selamat dari neraka. Apa kata Kanjeng Nabi? Kuncinya fa'adimu tilawatal Qur'an. Fa'adimu tilawatal Qur'an. Fa'adimu tilawatal Qur'an. Langgengno moco Al-Qur'an. Artinya jalan tercepat menuju kehidupan yang mulia adalah membaca Al-Qur'an. Jalan yang terbaik untuk menuju kematian yang syahid adalah membaca Al-Qur'an. Cara yang terindah untuk mendapatkan berbagai macam pertolongan kelak di akhirat adalah tilawatul Qur'an. Fa'adimu tilawatal Qur'an. Kenapa? Fa'innahu kalamur rahman. Karena Al-Qur'an itu bukan kalam biasa, tapi dia adalah kalamur rahman. Wa hisnun minasyayatin, dan Al-Qur'an ini adalah benteng dari setan. Makanya Abah dawuh, tidak mungkin orang itu digoda setan, atau setan seperti apapun, syayatinal jinni wal insi, apabila orang itu dalam kehidupannya terus membaca Al-Qur'an. Dan kula menyaksikan dengan mata kepala kula, Abah Romo Yai Jamaluddin Ahmad itu sekalipun jam berapapun beliau datang dari pengajian, beliau pasti secara lirih-lirih di dalam kamar membaca Al-Qur'an. Itulah kehidupan para kiai-kiai terdahulu. Tidak mungkin kiai-kiai besar itu berpisah dengan Al-Qur'an. Tidak mungkin bunyai-bunyai hebat itu berpisah dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah benteng yang kokoh dalam menghadapi syaitan. Warrujhanu fil mizan, dan Al-Qur'an itu akan menjadi pemberat dalam timbangan. Pendek kata, anak-anakku yang hari ini mendapatkan kemuliaan dari Allah, adimu tilawatal Qur'an itu di samping menjadi kewajiban seorang hafid, adalah sesuatu jalan yang Rasulullah berikan untuk kita menjadi mulia di dunia dan mulia di akhirat. Setiap yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Apapun dia, asalkan nempel pada Al-Qur'an pasti mulia. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dengan kata-kata syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu mengalahkan kemuliaan bulan-bulan yang lain. Keterangan Allah adalah alladzi unzila fihil Qur'an, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Malam-malam semua yang diciptakan Allah itu mulia, tapi malam yang paling mulia adalah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, hubungannya dengan Al-Qur'an. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat mulia, dan beliau diberi mukjizat termulia, yakni Al-Qur'an. Apalagi yang dihubungkan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Orang tua yang paling mulia dan harus kita syukuri adalah orang tua yang oleh Allah diamanati anak yang ahli Al-Qur'an. Kalau nulis kitab yai, tapi niki lupa boten kulo bekto. Al-Itqan fi akhlaqi ahlil Qur'an, mangke kulo paket mawon. Dalam kitab niku kulo nukil satu hadis. Ada seorang tua yang ketika di akhirat dia kaget-kaget. Karena ketika dipanggil oleh Allah, hei Pak Fulan, hei Bu Fulan, maju kalian berdua. Begitu maju Pak Fulan dan Bu Fulan yang ternyata orang Taman Sidoarjo itu, oleh Allah diberi jubah yang sangat mewah. Oleh Allah diberi mahkota yang sangat indah. Namanya petani semangka ngoten niku nggih mikir, ya Allah,
saya kok seperti ini mulianya, saya kok diberi baju seperti ini indahnya. Apa amal saya ya Allah? Karena kamu berhasil mendidik anakmu menjadi ahli Al-Quran. Kalau orang tuanya saja seperti itu, bagaimana halnya anaknya yang mendapatkan Al-Quran, kata Kanjeng Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah kemuliaan Al-Quran. Apapun yang digandeng dengan Al-Quran pasti mulia. Rumah di mana di situ ada Al-Quran yang dibaca pasti menjadi mulia. Bahkan Rasulullah menyindir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ternyata masalahnya kuburan itu biasanya isinya dedemit, isinya genderuwo, isinya setan-setan yang menakutkan anak-anak kecil. Ternyata rumah itu dianggap seperti kuburan apabila di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita akan menjadi mulia apabila di dalamnya ada Al-Quran yang dibaca. Bagaimana halnya apabila di dalam rumah itu ada orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat yang dimiliki oleh para wali santri yang hari ini hadir di tempat yang mulia ini, kecuali panjenengan mendapatkan anugerah anak-anak yang ahli Al-Quran. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, niku yang pertama yang ingin kula sampaikan. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah membuat sebuah narasi yang sangat indah. Summa awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian saya Allah wariskan Alkitab, yakni Al-Quran. Tidak semua orang oleh Allah dipilih menjadi orang yang ahli Al-Quran, karena bahasanya adalah waris. Kalau kita mengenal waris, maka orang yang mendapatkan warisan itu adalah orang-orang terpilih yang masih ada hubungan dengan orang yang akan mewarisi. Bahasa Allah adalah summa awrathna, kemudian kami wariskan Alkitab, yakni Al-Quran, alladzina astafaina min ibadina. Bahasa yang dipakai adalah istafaina, orang-orang yang terpilih, min ibadina, dari hamba-hambaku. Sudah hamba-hambanya Allah itu adalah orang yang terbaik, ditambah lagi dari yang terbaik itu Allah pilih sedikit yang terbaik lagi. Jadi orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, apakah itu hafal Al-Quran ataupun tidak hafal Al-Quran, asalkan dia ahli membaca Al-Quran, adalah orang-orang yang terpilih, yang bahasa Al-Qurannya adalah istofaina min ibadina. Kemudian wajar apabila orang-orang yang terpilih itu ada 3 kelompok, faminhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Tapi pakai kata-katanya dzalika, semuanya, baik yang zalimul li nafsi, baik yang muqtasid, apalagi sabiqum bil khairat, itu adalah fadl terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Abah Jamal biasanya menerjemahkan 3 kelompok ini berbeda dengan terjemahan-terjemahan, keterangan-keterangan yang kulo tampi dari guru-guru syariat kulo. Abah biasanya mengkaitkan ini dengan urusan hati. Zalimul li nafsi itu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'annya tujuannya masih tujuan dunia. Orang-orang yang muqtasid itu adalah orang-orang yang tujuannya membaca Al-Qur'annya masih sorga dan neraka. Sedangkan sabiqum bil khairat itu adalah orang-orang yang mantap, tujuan dari membaca Al-Qur'annya adalah hanya sekedar ngebekti, ngubudiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketiga orang ini, dzalika huwal fadlul kabir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, niku yang kedua. Kulo kok ora ditegang nggih? Kok tidak seperti biasanya? Kulo niku biasanya nih ngoten niku karena penempatan foto yang salah ini mungkin.
Karena foto beliau ada di belakang saya. Jadi kulon itu terbawa auranya menjadi tegang. Bagaimana cara merilekkan suasana? Saya ngajak adik-adik saja. Kalamun qadimullah. Yang keras. Tanazzaha an qaulin. Bihi. Coba perhatikan. Sering-sering saya membaca bihi as, ya, bihi as. Padahal kayaknya tajwidnya enggak begitu. Iya. Seharusnya gimana? Hi-nya agak panjang. Bihi, begitu ya. Karena ketemu dengan hamzah. Wah, ini urusan guru tajwidnya ini. Bihi, ayo. Bihi ashtafi min kulli da'in dalilul li qalbi'in. Gak usah takut salah lagi, ayo. Bihi ashtafi min kulli da'in dalilun liqalbi inda jahli faya rabbi matti'ni bisirri wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa sahil alayya darsahu sum hifdhahu bijahin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir mungkin. Dalam sejarah ada seorang sahabat yang tidak terlalu kuat. Ada seorang sahabat yang tidak terlalu hebat dalam urusan perang. Tapi sahabat ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat itu anak-anakku banyak sekali kriterianya. Ada yang sangat dicintai oleh baginda Rasul, ada yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perbedaan cinta Rasul kepada sahabat-sahabat ini karena besarnya cinta sahabat itu kepada Rasulullah. Seberapa besar cinta kita kepada guru kita, sebesar itu pula lah cinta guru kita kepada kita. Seberapa besar cinta kita kepada Allah, sebesar itu pula lah cinta Allah kepada kita. Jadi semuanya kembali kepada kita. Sahabat ini bernama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kami menganggap bahwa Rasulullah sangat mencintai sahabat ini? Suatu saat Rasulullah memanggil sahabat ini, "Ya Abdullah bin Mas'ud, duduk di samping saya." Akhirnya Abdullah duduk di samping Kanjeng Nabi. Lalu Rasulullah bilang begini, "Coba kamu bacakan beberapa ayat Al-Quran." Rasulullah orang yang dituruni Al-Quran, orang yang menyampaikan Al-Quran, orang yang disebut sahibul Quran, memanggil sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Inilah kemudian yang kita kenal dalam istilah tahfidz niku adalah tasmi', memperdengarkan Al-Quran. Dan ketika memperdengarkan Al-Quran ini, mohon maaf, yang butuh bukan hanya murid, yang butuh juga kita para guru-guru Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sangat membutuhkan mendengarkan Al-Quran dari sahabatnya. Namanya sahabat ketika disuruh, beliau pasti sami'na wa ata'na. Tapi cerdasnya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah saya harus membaca sesuatu yang itu milik jenengan?
Apakah saya harus membaca sesuatu yang sudah panjenengan hafal darah daging? Apakah saya harus membaca Al-Quran yang itu diturunkan kepada panjenengan? Kata Kanjeng Nabi sambil tersenyum, sudahlah Abdullah, silahkan kau baca. Karena Rasulullah sudah memerintah saya untuk membaca, maka saya bacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barangkali ada murid kita yang mau kita tes membaca surat An-Nisa 5 ayat saja. Nanti mendapatkan hadiah. Saya kasih hadiah. Ya, Pak Ustadz, tolong satu saja, saya ingin tahu. Siapa saja silahkan. Nanti mendapatkan hadiah dari Yai, jangan dari saya. Sudah ada. Kalau ada sambil siap-siap, berani. Bisa dikasih mic di situ barangkali takut. Atau terserah ayat apa saja. Baca saja. Sebagaimana saya kan bilang tadi butuh mendengar, saya juga butuh mendengar dari ini. Mari kita dengarkan secara seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. Terima kasih. Kemudian Rasulullah kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat wajah baginda Rasul meneteskan air mata. Jadi air mata itu bisa menetes gara-gara mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ketika nama-nama Allah, ayat-ayat Al-Quran disebut, hati orang yang bersih itu pasti terpengaruh, kemudian dia mengalirkan air mata sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Kemudian saya melihat Rasulullah meneteskan air mata sambil berkata, cukup, cukup, cukup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak salah apabila Rasulullah niki memanggil Abdullah bin Mas'ud. Sebab dalam sejarah Abdullah bin Mas'ud ini disebut sebagai orang yang pertama kali berani memperdengarkan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir. Dahulu ketika Al-Quran sudah turun kepada baginda Rasul, tidak ada sahabat yang berani memperdengarkan Al-Quran itu. Kemudian para sahabat bermusyawarah, sudah saatnya kita sekarang unjuk di depan para orang kafir itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi kemudian mereka tidak tahu siapa yang harus membacakan Al-Quran. Sebab orang yang membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir itu sangat beresiko. Dia bisa dibunuh, dia bisa disiksa, atau dia bisa mendapatkan ancaman dan lain sebagainya. Itu perjuangan zaman dahulu. Tapi kemudian muncul seorang pemuda dengan mengatakan, saya saja yang akan membacakan Al-Quran. Begitu orang ini ngacung, sahabat-sahabat yang lain mengatakan, jangan kamu dek, jangan kamu terlalu lemah, kamu terlalu kecil. Kalau kamu yang membaca Al-Quran, kamu tidak punya backing.
kamu tidak bisa silat. Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, apakah untuk membaca ayat-ayat yang maha benar, kita harus bisa silat, kita harus kuat, kita harus punya backing? Tidak cukupkah Allah sebagai pelindung kita? Karena tekadnya yang luar biasa, berangkatlah Abdullah bin Mas'ud ke hadapan orang-orang kafir, kemudian beliau membaca dengan lantang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Beliau memilih surat Ar-Rahman karena sastranya yang luar biasa. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang-orang yang duduk di gazebo, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang ahli sastra. Orang-orang yang luar biasa hebatnya dalam urusan bahasa. Sebenarnya mereka takjub dengan indahnya susunan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tapi karena hati mereka sudah tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena ada ghishawah yang menutup semua indera mereka, mereka tetap tidak percaya kepada Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Lalu mereka secara serentak turun dari gazebo itu memukuli Abdullah bin Mas'ud hingga pingsan. Begitu pingsan, ditinggal, dipanggil, diambil oleh para sahabat, dibopong. Keesokan harinya beliau membaca lagi dengan ayat yang berbeda dan dipukuli lagi. Besoknya lagi beliau membaca lagi dan dipukuli lagi. Itulah perjuangan orang yang memperdengarkan Al-Quran pertama kali. Maka orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran setelahnya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tidak salah juga apabila baginda Rasul mengatakan, kalau kalian ingin belajar Al-Quran, salah satunya ambillah pelajaran Al-Quran itu dari Abdullah bin Mas'ud. Maka semangat inilah yang harus memotivasi saya, memotivasi kalian anak-anakku untuk terus memperdengarkan Al-Quran dimanapun tempatnya, di hadapan siapapun. Barangkali dengan mendengarkan Al-Quran itu orang-orang mendapatkan hidayah. Berapa banyak dalam sejarah orang-orang mendengarkan Al-Quran kemudian Allah memberikan hidayah. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam karena beliau mendengar ayat yang luar biasa yang dibacakan oleh adiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ayat inilah yang menjadikan Sayyidina Umar mendapatkan hidayah karena indah dan dalamnya makna Taha. Kenging nopo? Karena Sayyidina Umar itu adalah orang yang selalu menang dalam lomba sastra. Yang ahli sastra sanis kulo, tapi istri kulo. Karena jurusannya sastra. Konon kalau pernah belajar kepada beliau dulu, Mas, kalau ada orang lomba sastra itu yang menang katanya ditempel di dinding Ka'bah. Dan Sayyidina Umar itu sering menangnya daripada kalahnya. Tapi Sayyidina Umar yang ahli sastra, yang Arabnya Arab itu, ketika mendengar Toha, beliau bingung. Jadi wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ini salah satu bentuk mukjizat Al-Quran. Toha itu terdiri dari huruf to dan ha. Tapi Sayyidina Umar gak tahu ma makna Toha. Apa sih artinya Toha ini? Saya kok gak pernah mendapatkan pelajaran apa Toha itu. Belum beliau mendapatkan makna Toha, beliau sudah disusul dengan mendengarkan ayat ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya Muhammad, saya tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali hanya sebagai tazkirah, peringatan bagi mereka yang memiliki sifat khasyah. Gemeter Sayyidina Umar. Kemudian singkat cerita beliau masuk Islam. Jadi anak-anak jangan pernah berhenti di sini. Kalau kalian sudah mendapatkan Al-Quran dari gurumu, maka kalian harus mengamalkan hadis ini. Khairukum man ta'allamal Quran. Pertama ta'allamal Quran dulu. Belajar dulu Al-Quran yang benar. Prosesnya begitu. Wa'allamah, baru ngajarkan. Ini sederhananya, jangan ngajar Al-Quran apabila belum belajar Al-Quran. Sebab kalau ilmu yang lain bisa otodidak.
ilmu IPS, IPA, fisika dan lain sebagainya bisa belajar sendiri. Tapi kalau Al-Quran harus talaki dari gurunya. Kita mendengar guru kita membaca seperti itu, melihat mulut guru kita seperti itu, baru kita ajarkan seperti itu kepada anak-anak kita. Karena Al-Quran itu harus bersanad sambung pada Rasulullah SAW. Hari ini kalian sudah proses pertama, man ta'allama Al-Quran. Kemudian wa'allama, kewajiban terakhir adalah mengajarkan Al-Quran. Kalau ini kita tidak lakukan, saya tutup dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih sekali. Pasti kesedihan Rasulullah itu karena umatnya. Tidak pernah Rasulullah itu sedih karena dirinya. Sama seperti kiai. Kiai itu jarang sedih urusan pribadi. Bunyai itu jarang sedih urusan pribadi. Tapi biasanya sedih karena urusan anak, sedih karena urusan keluarga, sedih karena urusan santri. Ini namanya sedih karena umat. Itulah baginda Rasul. Rasulullah sangat sedih. Kemudian Rasulullah matur kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasulullah matur curhat kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal qur'ana mahjura, mereka telah mulai berpisah dengan Al-Qur'an. Artinya guru-guru harus merasa sedih apabila murid-muridnya sudah menjauhi Al-Quran. Orang tua harus merasa susah apabila anaknya sudah mulai menjauhi Al-Quran. Sebaliknya orang tua harus bersyukur, guru-guru harus bersyukur apabila memiliki anak-anak yang terus ta'alluq dengan Al-Quran. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah karena memiliki kalian orang-orang yang ahli Al-Quran. Maka teneng kang saged dalam sampai akan Rabbi fanfa'na wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Kula beserta istri kula Ibu Nyai Basiratul Hidayah Jamal memohon doa kepada panjenengan juga untuk anak-anak kami, mudah-mudahan diparingi istiqomah, diparingi tumakninah, diparingi saged ngamalaken napa ingkang kami sampaikan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai ngapunten jenengan paring doa untuk anak-anak. Sebenarnya istri kulo yang paling pas karena saking Abah Jamal, tapi beliau juga nyerahkan pada kulo. Nggih. Nggih. Ad-dhaif kal mayyit ngaten nggih. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu niku seperti mayit nggih, dinapaaken mawon nggih nderekaken. Monggo sareng-sareng donga yang mustajabah adalah jenengan-jenengan sedaya karena hatinya lebih bersih, hatinya qalbun salim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma dhakkirna minhuma nasina 'allimna minhuma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا مولانا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بحق القرآن وبجاه من أنزل إليه القرآن حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه من تعلم وعلم القرآن اجعلنا يا الله وأهلنا من خيار أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلنا وإياهم يا الله حاملين للقرآن لفظا ومعنى وعملا. يسر لنا ولهم حفظ كتابك وإثباته. حفظنا وإياهم كل القرآن حفظا جيدا وحفظا متينا وثبته في فؤادنا وفؤادهم تثبيتا. نسألك بحق القرآن وبجاه من أنزل إليه القرآن أعزنا يا الله بالتقوى والطاعة والاستقامة ولا تدلنا وإياهم بالمعصية والغفلة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.